Merdeka! Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 10 MIPA 3 ingin memaparkan kemerdekaan Indonesia dari BPUPKI sampai dengan lapangan IKADA. Perkenalkan, nama saya Melayung Hulu. Perkenalkan, nama saya Awan Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Rena Putri Sidite. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan persiapan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Di tanggal ini juga dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Shosakai. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Urajiman Widyadiningrat. Sebagai persiapan BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Sutomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang atau disebut juga dengan Panitia 9 dan mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945, menghasilkan rumusan dan dasar lengkap dengan pembukaannya atau preambulnya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI. Jadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkan dalam bahasa Jepangnya. Panitia ini berjumlah 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang. Jepang kalah akibat dari pengobaman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang menyerang pada Sekutu Persiapan pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang ini menyebar dengan cepat lewat radio dan didengarkan oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersamaan dengan Muhammad Hatta, golongan muda mengadakan rapat di Kebangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Yerusalem dan menghasilkan keputusan yang menjadi proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Bung dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 WIB oleh rombongan golongan muda. Mereka diungsikan karena mereka meminta agar golongan muda bersabar dalam mengumumkan proklamasi. Sedangkan di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon 2. Ahmad Soebarjo yang sedang mencari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Ahmad Soebarjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Pengusingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah rumah di Jiao Gyeongsang. Naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, sesuai dengan usulan Ahmad Soebarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nixon untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada Soekarno, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik Indonesia sampai proklamasi. Akhirnya, Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan dengan nama Soebarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Soekarno. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarno, lalu diikuti oleh Said Didu. Terakhir, Soekarno memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Semula, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan
Lapangan Monumen Nasional atau Monas. Dulu, namanya adalah Lapangan Negara. Namun, Bung Karno karena merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Kebangsaan Menuju proklamasi. Detik-detik menuju proklamasi semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor PAS untuk memperbanyak naskah tersebut proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pada harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanko Latifi dan Abdul menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Karena memenuhi kedatangan Bung Hatta dan untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, acara dimulai. Penyebarluasan berita proklamasi RI. Berita proklamasi RI disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Dome. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar yang ada di Dome diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat alat pemancar baru yang mereka ambil alatnya dari kantor berita Dome. Mereka membawanya ke Menteng dan berita tersebut akan segera disebarluaskan di seluruh Indonesia. Berita tersebut disebarluaskan tidak hanya dari siaran radio saja, tapi lewat pers dan juga surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 membuat berita tentang proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945.